Sesungguhnya sifat dan tabiat orang yang mencintai, yang jujur dalam mencintai adalah dia mencintai apa-apa yang dicintai oleh kekasihnya. Dan tujuan utama seorang muslim adalah dia ingin meraih apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Alhamdulillahilladzi khassana bi khairi rusulih وأنزل علينا أكرم كتبه وشرع لنا أكمل شرائعه أحمده سبحانه وأشكره لا أحصي ثناء عليه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة فقال جل من قائل كريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها المؤمنون عباد الله. Sesungguhnya sifat dan tabiat orang yang mencintai, yang jujur dalam mencintai adalah dia mencintai apa-apa yang dicintai oleh kekasihnya. Dia juga membenci apa-apa yang dibenci oleh kekasihnya. Dan tujuan utama seorang muslim adalah dia ingin meraih apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Kemudian untuk mencapai tujuan agung tersebut, dia harus mengenali, yaitu setiap muslim harus mengenali perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkara-perkara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai pula orang-orang yang mengerjakannya, sehingga dia bisa meneladani hal tersebut dan meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu. Aku memohon pula kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan aku mohon pula kecintaan kepada amal perbuatan yang mendekatkan kepada cintamu. Di antara perkara terpenting yang bisa kita sebutkan, ayyuhal mu'minun, yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai orang-orang yang memiliki sifat tersebut, yaitu di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai orang yang santun dan orang yang penuh perhitungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, Al-Munzir ibn A'id radhiyallahu taala anhu, "Inna fika hallataini yuhibbuhum Allah, al-hilm wal anah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, sesungguhnya di dalam dirimu terdapat dua perkara yang Allah cintai, yaitu al-hilm, sifat santun, wal ana, sifat penuh perhitungan dan tidak tergesa-gesa. Kemudian Al-Munzir mengatakan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima?" Wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku kedua akhlak tersebut, apakah itu sudah tabiatku sejak lahir, ataukah Allah yang memberikan aku sifat tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, balillahu jabalaka alaihima. Sebaliknya, Allah lah yang telah memberimu sifat tersebut. Al-Munzir mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khallatain yuhibbuhum Allahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW cinta dan senang ketika umatnya banyak. Rasulullah SAW tidak pernah mencintai jumlah yang banyak kecuali umatnya. Kelak di hari kiamat, Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul al-wadud, nikahilah wanita yang banyak melahirkan, wanita yang subur dan dia sangat penyayang. Fa inni mukathirum bikum, sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak kelak di hari kiamat. Maka jadilah lelaki yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Jadilah
orang-orang yang dibanggakan Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW senang sifat optimis, dan sebaliknya beliau membenci sifat yang menganggap sesuatu sial. Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tiyarah wa yu'jibuni al-fa'lu salih wal kalimatul hasanah. Tidak ada yang namanya penyakit menular sendiri. Tidak ada juga yang namanya anggapan sial, hari sial, tanggal sial, bulan sial, atau burung terbang ke kiri artinya sial, bertemu dengan orang buta artinya sial. Kemudian beliau mengatakan, dan aku senang sifat yang optimis, yang selalu semangat, berkata-kata yang baik. Jika dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak senangi, dia mengucapkan segala puji bagi Allah di dalam segala kondisi. Dan ketika dia mendapatkan hal yang menyenangkan, dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah membuat sempurna segala amal saleh. Al-Halimi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini, kenapa Rasulullah SAW menyukai optimisme dan kenapa beliau membenci kebalikannya, yaitu menganggap sesuatu sial. Karena beranggapan sial itu adalah sifat atau sikap yang berburuk sangka kepada Allah. Allah tidak meletakkan sial pada tanggal, Allah tidak meletakkan sial pada sesuatu. Sementara sikap optimis itu adalah bentuk berbaik sangka kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap mukmin diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW menyukai nama yang bagus, sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatafa'alu wa la yatatayyaru wa yu'jibuhu kullu ismin hasan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bercerita tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu seseorang yang optimis, selalu semangat dan berprasangka baik, tidak pernah beranggapan sial, dan beliau menyukai nama yang bagus. Kemudian hadirin rahmati Allah, Rasul kita SAW menyukai mengambil sesuatu dengan tangan kanan dan memulai dari arah kanan, sebagaimana riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tanzifihi wa dahnihi wa tana'ulihi. Rasulullah SAW sangat senang memulai dari arah kanan dan dengan tangan kanan ketika beliau berwudu, ketika beliau menyisir rambut beliau, ketika beliau membersihkan diri, ketika beliau memakai minyak rambut, dan ketika beliau memakai sandal. Dalam riwayat yang lain, ya'khudhu biyaminihi, beliau mengambil dengan tangan kanan, wa yu'ti biyaminihi, dan beliau memberi juga dengan tangan kanan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat semangat dan sangat senang untuk menunaikan hutang. Beliau bersabda, "Lau kana 'indi Uhudun zahaban la ahbabtu an la ya'tiya thalathun wa 'indi minhu dinar laisa syai'un usiduhu fi dainin 'alayya ajidu man yaqbaluhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, niscaya aku tidak senang emas yang sebesar gunung itu tersisa dalam 3 hari, meskipun 1 keping dinar emas, kecuali apa yang aku siapkan untuk membayar hutang. Aku akan sedekahkan semuanya kepada orang yang mau menerimanya. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimal jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله. Berkaitan dengan bepergian jauh Rasulullah SAW, beliau menyukai berangkat meninggalkan Madinah, meninggalkan kampung halaman beliau
pada hari Kamis. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. Ka'ab bin Malik bercerita tentang safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat musafir kecuali pada hari Kamis. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai minyak wangi. Bahkan diriwayatkan beliau sangat harum, sebagaimana dalam riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, tangan beliau begitu lembut dan badan beliau begitu harum sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita tentang diri beliau sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya minad dunya an-nisaa wat-tib wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah. Allah Subhanahu wa taala memberikanku kecintaan di dunia ini kepada wanita dan kepada minyak wangi. Dan ini adalah sebuah tabiat yang semua kita selaku laki-laki memiliki kecintaan. Namun orang-orang yang membenci Islam, mereka mengatakan, lihatlah Nabi kalian begitu mencintai wanita. Kalian, apakah kalian tidak mencintai wanita? Bahkan kalian yang tidak beragama Islam, kalian seenaknya berzina, yang membuktikan kalian juga melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Adapun beliau mencintai wanita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mencintai minyak wangi, dan beliau mengatakan, aku sangat mencintai salat dan aku sangat tenang di dalam salat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mencintai pakaian yang berwarna putih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasul bayad, kenakanlah pakaian yang berwarna putih, fa innahu athharu wa atyab, karena pakaian yang putih itu lebih melambangkan kesucian dan lebih bagus. Wa kaffinu fiha mautakum, dan gunakanlah warna putih sebagai kain kafan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, beliau sangat semangat untuk sembunyi jauh dari pandangan manusia, tidak pernah buang hajat di depan orang. Sebagaimana hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadaf aw sunahlin. Dulu tidak ada WC, tidak ada bangunan, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya ketika ada hajat, beliau menjauh dari manusia, dan beliau setelah menjauh, beliau menutupi diri beliau antara dengan perisai atau dengan pohon atau semak-semak pohon-pohon kurma sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أسمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.